Beberapa waktu yang terakhir ini, khususnya di sekitar bulan September tahun 2025, terjadi demonstrasi besar-besaran di sejumlah negara di dunia. Bukan hanya di Asia, tetapi juga di Eropa. Yaitu protes atas terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi. Di Indonesia, di Nepal, di Timor Leste, di Filipina, di Eropa Timur terjadi juga di Slovakia dan Serbia, bahkan di salah satu negara maju di Eropa Barat, di Prancis juga terjadi demonstrasi besar-besaran yang memprotes terjadinya kesenjangan ekonomi sosial itu dan kemudian terhadap perlakuan pemerintah atau kebijakan pemerintah terhadap masyarakat menengah ke bawahnya. Ini menunjukkan bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja, khususnya terkait dengan kesenjangan sosial dan ekonomi antara orang kaya dengan orang miskin, antara penguasa dengan rakyat jelata, termasuk di negeri kita. Bagaimana ajaran Islam memberikan solusi praktis, motivasi kepada umatnya untuk menyelesaikan atau setidak-tidaknya menyikapi ketidakadilan disparitas seperti ini. Mari kita lakukan kajiannya di dalam program Perspektif episode 158 kali ini dengan mencuplik sebagian dari isi buku saya yang berjudul Riba versus Sedekah. Sahabat sekalian, sungguh sangat menarik berita-berita yang viral akhir-akhir ini terkait dengan kesenjangan atau disparitas antara orang-orang kaya dengan orang-orang miskin, antara penguasa dengan rakyat jelata. Kita melihat di negeri kita sendiri, di Indonesia, beberapa waktu yang terakhir ini terjadi demonstrasi besar-besaran yang bahkan memakan korban jiwa. Bukan hanya di pusat pemerintahannya di Jakarta, tetapi juga terjadi di beberapa kota lainnya, di Bandung, di Jawa Tengah, di Pati, di Jawa Timur, di Surabaya, dan berbagai kota lainnya yang menunjukkan bahwa sesungguhnya keadaan ini merata hampir di seluruh negeri kita ini. Apa yang menjadi pemicu dan poin pentingnya? Bahwa terjadi penurunan daya beli masyarakat dikarenakan kondisi ekonomi, inflasi meningkat, daya beli menurun, pengangguran semakin besar, dan beban masyarakat yang menengah, ya kelas menengah dan ke bawah itu semakin berat. Ditambah dengan meningkatnya pajak dan sebagainya yang menunjukkan adanya disparitas yang semakin besar antara masyarakat elit yang memiliki kekayaan dan kekuasaan dengan masyarakat yang ada di bawahnya, ekonomi lemah dan rakyat jelata. Ini ditambah lagi dengan merebaknya, meruyaknya praktek-praktek korupsi, nepotisme, dan kemudian flexing dari masyarakat elit di atas. Sebagian pengusaha, bahkan para pejabat dan wakil-wakil rakyat menunjukkan tidak memiliki empati terhadap tekanan atau beban masyarakat menengah bawah ini, bahkan terkesan mereka justru semakin kaya dan menunjukkan kekayaannya dengan cara yang kurang punya empati terhadap kesenjangan ekonomi dan sosial itu, sehingga memicu demonstrasi besar-besaran. Masyarakat menghendaki pemerintah bisa mengatasi dan menyelesaikan masalah itu, tetapi ternyata tidak dilakukan secara transparan. Sehingga akses-akses kepada dunia pendidikan, kepada kesehatan, dan beberapa fasilitas untuk masyarakat bawah, subsidi-subsidi yang dibutuhkan itu kemudian tidak dapat dilakukan dengan baik, sehingga memunculkan ketimpangan yang semakin jauh antara elit dengan rakyat jelata. Inilah yang kemudian memicu munculnya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh generasi muda, dari kalangan mahasiswa, dari kalangan buruh, dari kalangan supir ojol dan kelas menengah yang bahkan memunculkan korban jiwa. Meninggal di beberapa tempat dikarenakan terjadi bentrok antara aparat dengan kalangan demonstran. Dan kemudian meledak menjadi demonstrasi yang semakin besar dikarenakan terjadi korban jiwa itu akibat bentrok antara demonstran dengan aparat.
Dan kemudian muncullah pembakaran rumah-rumah pejabat dan seterusnya. Untunglah pemerintah kemudian bisa mengatasi itu dengan baik dan kemudian suasana menjadi semakin kondusif sekarang ini. Tetapi poin pentingnya belum teratasi, terjadinya disparitas, kesenjangan sosial dan ekonomi antara kalangan elit dengan kalangan masyarakat menengah ke bawah. Dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Di tetangga kita, Timor Leste, juga terjadi kondisi yang semacam itu. Kesenjangan antara elit dengan masyarakat bawahnya, antara penguasa dengan rakyat jelata, disparitas sosial dan ekonomi. Demikian pula yang terjadi di Filipina, terjadi di Nepal, bahkan korban tewasnya lebih banyak lagi sehingga terjadilah demonstrasi yang lebih brutal, mengejar-ngejar para pejabatnya dan sebagainya dan seterusnya. Bahkan bukan cuma di Asia, melainkan di Eropa. Di Eropa Timur terjadi masalah yang kurang lebih sama. Di Serbia, di Slovakia, bahkan di Eropa Barat, di Prancis juga terjadi masalah yang sama. Terjadi distrust atau ketidakpercayaan masyarakat menengah ke bawah terhadap pemerintah, di mana pemerintah lebih mengutamakan kalangan elit. Mereka memotong subsidi untuk kalangan menengah bawah dan lebih mengutamakan kestabilan secara ekonomi, secara makro. Nah, hal yang demikian ini dianggap sebagai sebuah ketidakadilan antara orang-orang kaya, orang-orang elit dengan kalangan masyarakat bawah, dengan kalangan rakyat jelata. Sahabat sekalian, kondisi yang seperti ini sesungguhnya terjadi sejak dahulu kala dalam sejarah peradaban manusia. Ketika terjadi kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin yang semakin melebar, menganga, antara penguasa dengan rakyat jelata yang juga semakin lebar, semakin menganga, maka yang terjadi adalah gerakan massa untuk menyeimbangkan kembali disparitas sosial ekonomi yang terjadi itu. Karena itu di dalam Islam diajarkan supaya kita ini bisa memiliki empati dan menjalankan kehidupan sosial ekonomi itu secara adil. Antara kaya dengan miskin tidak boleh terjadi disparitas yang terlalu jauh. Antara penguasa dengan rakyat jelata demikian juga. Maka kalau kita melihat di dalam sejumlah ayat di dalam Al-Quran, sungguh sangat menarik. Al-Quran mengajarkan umat Islam ini untuk memoderasi perbedaan yang terlalu jauh itu. Misalnya yang disampaikan Allah di dalam surat Al-Hadid ayat 7. Yang menempatkan kekayaan itu sesungguhnya adalah amanah bagi orang-orang yang diberi kekayaan itu dan kemudian tidak boleh digunakan untuk kebahagiaan, kesejahteraan dirinya sendiri atau kelompoknya sendiri. Melainkan sebuah amanah untuk disampaikan, diratakan kepada orang-orang yang membutuhkan. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu sebagai pemegang amanah atasnya. Jadi Islam itu menempatkan harta kekayaan itu bukan sebagai milik absolut dari seseorang yang kaya atau diberi rezeki kekayaan itu. Melainkan amanah untuk didistribusikan kepada orang lain yang membutuhkan. Ada titipan orang-orang yang berhak disebut oleh Al-Quran untuk menerima distribusi kekayaan itu. Sehingga di dalam surat At-Taubah ayat 34 dan 35 Allah mengancam, melarang orang-orang yang menumpuk-numpuk harta bendanya untuk dirinya sendiri. Orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka azab yang pedih. Menimbun harta benda, menimbun kekayaan dan tidak mendistribusikan untuk masyarakat dianggap sebagai dosa sosial yang dilarang. Karena itu lebih jauh lagi secara operasional, Al-Quran mengajarkan untuk membayar zakat, menyampaikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan itu. Misalnya di dalam surat At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat atau sedekah itu hanyalah untuk orang-orang fakir
miskin, amil, mu'allaf, budak, orang-orang yang banyak hutang untuk jalan Allah dan untuk para ibnu sabil. Bahkan pemerintah kemudian diberi hak atau bahkan diwajibkan untuk memungut zakat dari orang-orang yang memang memiliki kekayaan yang cukup untuk berzakat agar bisa didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dikarenakan di dalam harta itu ada hak orang-orang miskin seperti disampaikan oleh Allah di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 19. Dan pada harta mereka ada hak untuk orang-orang miskin yang meminta maupun yang tidak meminta. Jadi Al-Quran atau Islam menempatkan amanah harta kekayaan itu tidak secara eksklusif kepada orang kaya saja, melainkan ada hak orang lemah. Maka ditegaskan lagi di dalam surat Al-Hasr ayat 7. Agar harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Dan masih banyak ayat lagi di dalam Al-Quran yang mengajarkan kepada umat Islam untuk melakukan keadilan di dalam konteks sosial dan ekonomi itu. Menekan bahkan menghilangkan disparitas, kesenjangan yang terlalu jauh. Bahkan sampai kepada urusan pribadi pun ditekankan oleh Al-Quran. Meskipun kita memiliki harta kekayaan, memiliki kecukupan, tidak boleh berlebih-lebihan. Misalnya yang disampaikan Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 31. Makan dan minumlah kalian, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Sahabat sekalian, saya kira inilah yang harus kita lakukan, mengikuti apa yang diajarkan oleh Islam. Dimulai dari diri sendiri agar tidak berlebih-lebihan, agar tidak menumpuk-numpuk harta kekayaan, tidak memiliki empati kepada orang lain, dikarenakan harta kekayaan itu sesungguhnya adalah amanah dari Allah dan tidak boleh hanya berputar di kalangan orang yang berpunya. Kenapa diajari seperti ini? Karena kalau ini tidak dilakukan dan kemudian memunculkan disparitas atau kesenjangan sosial dan ekonomi, pada waktunya akan terjadi gerakan yang bersifat masif, massal untuk menyeimbangkan kembali disparitas atau kesenjangan itu dan kemudian memunculkan korban-korban. Seperti yang kita lihat terjadi di negeri kita. Terjadi di sebagian negara Asia, terjadi bahkan di Eropa. Dan sesungguhnya ini terjadi di banyak negara di dunia yang menjalankan sistem kapitalis, sistem ribawi yang hanya menguntungkan kalangan-kalangan elit tertentu tetapi menjajah dan menekan menjadi beban justru bagi masyarakat yang ada di bawahnya. Nah, Islam mengajarkan agar kita tidak melakukan praktek-praktek yang bersifat ribawi, yang bersifat kapitalistik, dan kemudian menghisap kemampuan kesejahteraan yang ada di bawahnya hanya oleh sekelompok orang elit tertentu saja. Melainkan yang diajarkan oleh Islam adalah mendistribusikan itu dalam bentuk sedekah.